got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Maulana dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir reguler 2 dengan NIM 30300123043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna daripada at-ta'am dan juga syarab serta tayyiban, tayyibah. Kemudian tafsir ayat daripada 100 ayat Quran surah Al-Baqarah 173. Dan juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum gadai serta memanfaatkan barang gadaian, dan juga siapa yang bertanggung jawab ketika kita ataupun di dalam gadai tersebut terjadi kehilangan ataupun kerusakan. Yang pertama, penggunaan kata at-ta'am di dalam Al-Quran bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan yang berasal dari darat maupun laut, makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian, kata at-ta'am ataupun makanan adalah menunjukkan arti semua jenis yang bisa dicicipi, makanan dan minuman yang dapat kita cicipi. Makanan menurut Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu terdapat yang halal dan juga yang haram. Kemudian kata syarab berarti sesuatu yang diminum, baik berupa air biasa maupun air yang sudah melalui proses pengolahan, yang sudah berubah warna dan rasanya misalnya. Dalam Al-Quran, kata syarab digunakan dengan makna yang sama, baik dalam konteks minuman dunia maupun minuman akhirat. Dalam kedua konteks ini dipahami bahwasanya pada dasarnya maksud daripada syarab adalah makna lafzi daripada minuman itu sendiri, yang artinya benar-benar minuman. Sedangkan makna daripada tayyiban menurut daripada keterangan Syekh Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Mu'jam Mufradan lil Afdil. Kemudian makna daripada tayyiban di dalam Al-Quran secara umum yaitu sesuatu yang dirasakan enak, sesuatu yang dirasa enak oleh indera dan jiwa kita. Adapun makna daripada kata tayyib yaitu pada ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah min dari apa yang di dalam al-ardi, bumi ini, yang halalan dan thayyiban. Karena ada sesuatu yang halal, artinya ada sesuatu yang halal syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menjadi baik. Ada sesuatu yang halal tetapi tidak baik karena misalnya porsinya yang berlebihan. Sedangkan menurut kajian fikih, menurut ilmu fikih, daripada kata thayyiban ini bisa bermakna suci. Thayyiban bisa bermakna suci di dalam kajian fikih. Kemudian makna daripada ayat 173 yaitu innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama sesungguhnya apa yang harrama telah diharamkan alai ataskum kalian, apa saja, yaitu al-maitata, yaitu mayit ataupun bangkai daripada apa? Bangkai daripada hewan misalnya. Dan ad-dama, darah, sesuatu yang berbentuk darah yang mengalir, bukan misalnya hati misalnya, itu kan termasuk darah tetapi memang yang menggumpal. Kemudian walahma dan lahma, daging al-khinzir, daripada daging babi. Dan wama uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih bukan karena ataupun bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala,
Atau dengan kata lain misalnya sesuatu yang disembelih untuk melakukan ritual-ritual yang musyrik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang. Makna daripada at-turra, maka man siapa yang aturra dalam keadaan terpaksa memakannya misalnya, yakni makanan-makanan yang diharamkan tadi dalam keadaan yang mengharuskan untuk memakan makanan haram, disebabkan mungkin karena kelaparan atau tidak mempunyai sesuatu yang dapat mereka makan kecuali daripada hal yang haram tersebut, atau karena dipaksa dan takut mendapatkan bahaya daripada paksaan tersebut, maka itu bisa menjadi halal tetapi di dalam porsi yang tidak berlebihan. Ghairu baghin, sedangkan dia tidak baghin, menginginkan daripada untuk memakan hal tersebut, yaitu karena keadaan terpaksa. Kemudian maksud daripada al-baghi di sini adalah orang yang memakan di atas kebutuhannya. Al-baghi adalah orang yang zalim, yang sengaja mencari yang tidak halal baginya. Tetapi makna daripada di ayat ini ghairu baghin, karena terdapat kata ghairu, maka tidak baghin, tidak merasa berlebihan ataupun dia tidak menginginkannya, tetapi berada dalam keadaan wala adin, dan dia tidak melampaui batas. Ketika kita pisah kata adi itu sendiri, yaitu yang memakan hal-hal yang diharamkan ini dan dia tidak merasa terpaksa karena tidak memiliki pilihan lain. Ketika kita lihat dari potongan ayat sebelumnya itu, famaniturra ghairu baghin, maka man siapa yang aturra, dia terpaksa, ghairu baghin, tetapi tidak berlebihan, wala adin, dan tidak melampaui batas karena bukan kehendaknya, dan juga dia tidak melampaui batas karena takut misalnya, maka ini fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Maka tidak berdosalah orang-orang yang di dalam keadaan terpaksa dia memakan sesuatu yang haram. Nah, apakah makanan-makanan yang haram tersebut di dalam ayat ini? Yang pertama tadi al-maitata, bangkai, kemudian ad-dam, daripada darah yang mengalir misalnya, lahman khinzir, lahma al-khinzir, daging babi, dan juga hewan-hewan yang disembelih di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada nama-nama Allah di luar daripada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembelihannya, atau dengan kata lain hewan tersebut dipersiapkan untuk ritual-ritual yang musyrik, ritual-ritual yang syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat ataupun memanfaatkan barang gadaian yang membutuhkan biaya dengan seizin menggadaikan adalah sebanding dengan yang biaya diperlukan. Dari dua bagian tersebut dapat ditemui adanya barang yang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barangnya dalam penyerahannya memerlukan suatu akte otentik seperti rumah, tanah, dan lain sebagainya. Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat memperbolehkan murtahin mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama hewan yang bisa diperah dan ditunggangi. Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi, tidak memerlukan biaya, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela, tanpa adanya imbalan, dan selama sebab gadaian itu bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan, meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Jika memperlihatkan penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pada hakikatnya penerima gadai ataupun barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Dalam kitab Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudam
Qudamah mengatakan sebagai berikut, penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan sedikit pun kecuali dari yang ditunggangi ataupun diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Keterangan ini menunjukkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadaian bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hak tersebut tidak disyaratkan dalam akad. Syariat Islam dalam gadai prinsipnya adalah kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya, tetapi di pihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya. Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan atas dasar karena adanya inflasi ataupun nilai daripada mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha. Atas dasar hal tersebut, Syekh Rahmat Syafi'i mengatakan bahwasanya murtahin boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh rahin, yaitu orang yang menggadaikan, dan tidak mengarah kepada riba yang diharamkan. Yakni murtahin boleh memanfaatkan hanya sekedar untuk mengatasi kerugian mengenai proses ataupun terjadinya kerusakan di dalam proses gadai serta ataupun kehilangan, bahkan sampai kehilangan di dalam proses gadai, maka siapakah yang akan bertanggung jawab? Secara logika bahwasanya ketika kita dapat memanfaatkan barang gadai, ketika kita boleh memanfaatkan barang gadai, misalnya kita menjadi orang yang ditempati untuk menggadaikan sesuatu oleh orang lain, maka kita diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut dengan beberapa syarat. Kemudian dilihat daripada konteks tersebut, maka pertanggungjawaban atas kerusakan serta kehilangan juga kita yang bertanggung jawab. Kita sebagai penggadai yang harus bertanggung jawab dalam hal tersebut. Ketika memang kerusakan tersebut disebabkan karena kita, disebabkan karena unsur kesengajaan, misalnya kerusakan tersebut disebabkan karena kesengajaan kita, ataupun kehilangan tersebut disebabkan karena kesengajaan kita. Tetapi karena betul-betul pure bukan karena kesengajaan, maka kita lihat daripada kegiatan ataupun proses ketika kita melakukan proses gadai. Sebelum melakukan proses gadai, kita lihat kesepakatan tersebut. Maka solusi yang baik yaitu menjalin hubungan yang baik antara si penggadai dan juga yang menggadaikan. Karena tujuan utama daripada gadai ini untuk menimbulkan ataupun untuk ilmu mendekatkan diri kepada hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan baik antara manusia dan manusia lainnya. Maka daripada barang gadaian ini jangan sampai terjadi sebuah perpecahan karena dampak gadai menggadaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.